Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kelas 7F. Nah, jadi di sini Kak Bella membuat video materi pembelajaran aljabar di mana video ini bakalan berisi tentang review materi atau ulasan materi dari awal yang sudah kita pelajari sampai pertemuan terakhir kemarin itu tentang aljabar. Kenapa kok Kak Bella bikin video ini? Karena besok Senin, tanggal 31 Oktober itu kalian penilaian harian ya. Penilaian harian aljabar. Nah, di sini Kak Bel mau sedikit mengulas materi yang sudah dipelajari dan juga ada tambahan sedikit. Jadi, saya minta adik-adik semua bisa mencermati dan memahami dengan baik ya. Oke, next. Kita kan di pertemuan kemarin yang terakhir membahas tentang substitusi aljabar ya. Substitusi aljabar. Kalau masih ingat dan semoga masih ingat, substitusi aljabar itu maksudnya mengganti nilai variabelnya terhadap suatu nilai yang sudah diketahui. Jadi langsung aja kita ke soal, misalkan Kak Bel punya hitunglah nilai bentuk aljabar untuk X sama dengan 5. Jadi kita punya bentuk aljabar 4X tambah 7. Nah, maunya X-nya itu diganti dengan angka 5. Jadi kita ganti X pada aljabar ini dengan 5. Gimana? Kita kasih sama dengan, terus kita masukkan, kita turunkan dulu 4, dikali X-nya diganti dengan 5. Maka kita tulis dikali 5 gini. Terus ditambah 7. Nah, dari sini 4 dikali 5 adalah 20 ya. Kemudian ditambah 7. 20 tambah 7 sama dengan 27. Oke. Sip. Semoga adik-adik semua masih ingat ya tentang materi ini. Nah, di sini kan 4X tambah 7. Variabelnya ada X saja kan. Berarti hanya ada satu variabel. Nah, gimana kalau kemarin ada dua variabel? Misalkan, saya di sini punya variabelnya X dan Y ya, di mana diminta menghitung nilai bentuk di bawah ini untuk X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 4. Jadi kita ganti masing-masing X-nya dengan negatif 2 dan Y-nya yang di sini itu dengan 4. Langsung kita tulis sama dengan 2 kali X-nya adalah negatif 2. Kemudian kita jumlahkan dengan 5 kali Y-nya adalah 4. Oke. Setelah itu kita hitung lagi 2 kali negatif 2. Oke, negatif 4. Kemudian ditambah 5 kali 4, 20. Sip. Nah, sekarang negatif 4 ditambah 20 berarti 16. Oke. Jadi nilai 2X tambah 5Y dengan X-nya negatif 2 dan Y-nya sama dengan 4 itu nilainya adalah 16 gitu. Jadi kalaupun nanti bakalan ada X, Y, Z ya tergantung nanti disubstitusikan masing-masing dari nilai variabel-variabelnya itu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Silakan kalian coba lagi, dibuka lagi catatan yang sudah ditulis tentang materi ini. Next, kita bakalan belajar tentang penerapan substitusi aljabar gitu. Jadi kalau di penerapan ini modelnya bakalan soal cerita sederhana ya. Oke, kita next dulu. Yang pertama diketahuinya harga karcis parkir untuk sebuah motor itu 2.000. Kemudian parkir untuk satu mobil itu adalah 5.000. Jika di suatu lahan parkir itu ada X motor dan Y mobil, jadi di sini banyaknya motor itu ada X, banyaknya mobil ada Y, maka pertanyaannya berapa total harga karcis parkirnya? Jadi kalau misal di tempat parkir itu ada X motor dan Y mobil, total harga parkirnya berapa gitu kan. Nah, kita coba jawab dulu, ini poin A ya.
untuk tahu total harga total harga itu kan berarti kan kita harus tahu banyaknya motor dan juga banyaknya mobil. Kemudian masing-masing harganya. Nah, jadi yang pertama mungkin kita bisa dari motornya dulu. Kalau motornya ada jumlahnya ada X, terus untuk satu motornya itu 2000, berarti kita bisa tulis X dikali 2000. Gitu kan. Kalau misal kita punya motornya 2, ada yang 2 motor yang parkir. Nah, satu motornya itu parkirnya 2000. Berarti kalau 2 motor kan dikaliin kan 2 kali 2, 4000. Nah, sama dengan ini. Kalau ada banyaknya X motor, terus satu motornya itu 2000, berarti kan X dikali 2000. Nah, ini total harga untuk motor saja. Nah, di sini ada mobilnya sejumlah Y. Dikalikan berapa? 5.000 karena biaya parkir mobilnya itu 5.000. Nah, dari sini kita bisa tulis 2000X terus ditambah Y kali 5.000. Oke, berarti 5.000Y. Jadi ini adalah total harga yang harga karcis parkir yang ada atau yang sudah dihitung ya ketika ada X motor dan Y mobil. Ini dalam satuannya rupiah. Ini aku singkat aja rupiah gitu ya. Sekarang soal yang B apa? Apabila terdapat 10 motor dan 12 mobil, tentukan total harga karcis parkirnya. Nah, di poin A, itu kan total harganya bisa dinyatakan dalam aljabar 2000X ditambah 5000Y kan. Nah, di poin B itu diketahui motornya itu ada 10, mobilnya ada 12. Maka kita tulis dulu. Permisalan motor tadi apa? X kan. Berarti kita masukkan untuk X sama dengan 10. Kemudian Y-nya, ini dan ya, dan Y sama dengan 12. Maka kita substitusikan X sama dengan 10 dan Y sama dengan 12 ke bentuk aljabar yang ada di sini. Jadi kita langsung aja tuliskan 2000 dikali 10 ditambah 5000 dikali berapa? 12. Oke. Ya, ini dihitung sendiri-sendiri ya. 2000 dikali 10 itu kan 20.000. Terus 5.000 dikali 12 itu 60.000. Berarti totalnya adalah 80.000. Seperti itu. Jadi untuk poin B, ini mungkin bisa ditulis rupiah, ketinggalan tadi rupiahnya. Jadi, jika ada 10 motor dan 12 mobil, total harga karcisnya itu adalah 80.000. Gitu ya. Silakan dipahami lagi, boleh di pause mungkin kalau misal masih perlu mencerna lagi ya. Oke, itu tadi kasus 1. Sekarang Kak Bella punya kasus yang lain. Jadi di sini diminta untuk menentukan keliling persegi panjang. Jika panjangnya 7 dan lebarnya 9. Lebarnya Y. Jadi kita gambar dulu saja persegi panjangnya. Oke, anggaplah bagus ya. Panjangnya ada 7 cm.
Lebarnya ada Y. cm. Nah, di sini kalau kalian masih ingat keliling apa rumusnya, Rek? Oke, keliling adalah 2 kali kita kalau aljabar bisa langsung buka kurung ini ya. P tambah L. Oke, nah sekarang kita substitusikan nilai P dan L-nya. P itu kan panjangnya. Panjangnya berapa? Oke, 7 ya. Nah, sekarang lebarnya apa? Berapa? Y. Oke, dari sini. Nah, setelah ini kita bisa kalikan secara apa waktu itu saya bilang. SCTV atau kali pelangi katanya anak-anak ya, yang beken itu pelangi. 2 kali 7, 14. Terus 2 juga dikalikan dengan Y-nya, berarti ditambah 2Y. Oke. Jangan lupa, satuan dari keliling itu apa? cm. Oke. Ini ya, jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Kasihan cm-nya nanti kalau ditinggal. Oke. Setelah ini, jadi ini keliling dari persegi panjang yang panjangnya 7 dan lebarnya Y adalah 14 ditambah 2Y cm. Nah, setelah itu di nomor 1, kalian diminta untuk menentukan keliling persegi panjang jika lebarnya 5. Nah, di sini lebarnya udah diketahui. Lebarnya diketahui 5. Tadi panjangnya 7, lebarnya sekarang 5. Nah, kita tulis lagi saja rumus dari kelilingnya yang sudah disubstitusikan ini tadi. Jadi kelilingnya kan sama dengan 14 ditambah 2Y ya. Nah, sekarang kan tadi kan lebarnya Y di soal nomor 1. Nah, di soal nomor 2 lebarnya itu 5. Berarti kita bisa ganti Y-nya dengan 5. 14 ditambah 2 kali 5. Oke, sama dengan berapa? 14 ditambah 2 kali 5 berapa? 10. Nah, sekarang kelihatan ya. 14 tambah 10, 24 cm. Nah, coba deh. Kalau di sini kan Kak Bella kan ngasih contohnya lebarnya 5 cm. Nah, coba sekarang dengan mandiri kalian coba kalau lebarnya itu 8 cm ya. Silakan. Next, ini contoh penerapan substitusi aljabar yang ketiga. Ini terkait jarak, kecepatan, dan waktu. Kalau kalian masih ingat, ya kita bikin segitiga ajaib. Kalau dulu saya bilang itu segitiga ajaib waktu saya sekolah. Jadi di sini ada J, terus di sini ada K, di sini ada W. Oke. Nah, sekarang yang diminta itu apa? Hitunglah jarak. Berarti kita tulis J sama dengan K kali W. Oke. Nah, K-nya berapa di sini? K-nya 5 meter per detik. Tulis saja 5. Waktunya berarti berapa? A. Berarti 5 kali A adalah 5 A. Di sini kecepatan, apa namanya? Satuan dari jaraknya itu berarti apa? Meter ya. Karena di sini kan ada meter, detik, terus waktunya detik. Berarti jaraknya adalah dalam meter. Tuh. Sekarang nomor 2. Pada soal nomor 1, tentukan jaraknya jika sepeda melaju dalam waktu 5 menit. Oke, 5 menit. Ini perlu kalian notice, karena apa? Di nomor 1 ini waktunya itu dalam A detik.
Kalau kamu langsung substitusikan 5 ini ke dalam A-nya, itu otomatis salah. Karena di sini itu waktu yang dibutuhkan oleh sepeda itu dalam detik. Maka kamu ubah dulu ini. 5 menitnya jadi detik. 1 menit berapa detik, Rek? Oke, 1 menit itu 60 detik ya. Berarti kalau 5 menit sama dengan 5 kali 60 detik. Berarti 5 kali 60 sama dengan 300 detik. Ya, kita singkat aja biar oke, 500 detik gitu ya. 300 detik. Nah, dari sini baru bisa kalian substitusikan ke dalam persamaan itu jarak. Dimana jaraknya sama dengan 5A. Ya kan, yang di sini, yang di nomor 1 5A meter. Nah, oke, dari sini kamu bisa substitusikan 300-nya ke A. 5 kali 300. Oke, dari sini 5 kali 300 berarti 1500 meter. Nah, gitu. Jadi, pada soal nomor 1, jarak jika sepedanya melaju dalam waktu 5 menit itu 1500 meter, atau kalau mau dibikin ke km juga boleh. Berarti 1,5 km gitu ya. Oke. Oke, di slide ini sebenarnya saya mau sedikit mengingatkan saja sih tentang operasi bilangan bulat ya, penjumlahan dan pengurangan. Karena ketika saya keliling waktu itu, saya melihat banyak sekali yang masih bingung terkait operasi penjumlahan pengurangan yang kayak ada tanda negatifnya, negatif ketemu negatif. Nah, itu coba saya ingin ulas sedikit. Dari sini, saya bedakan kelompok ini dari sama tanda dan beda tanda. Coba nanti diamati dulu ya. Sama tanda, artinya apa? Coba dari contoh 1. Di sini kan ada bilangan 8 dan 6 yang sama-sama positifnya. Sama tanda. Di sini ya, kata kuncinya adalah sama tanda. Sama-sama positifnya. Berarti kalian bisa menghitungkan ya, ini kan mudah. 8 ditambah 6, jawabannya 14. Nah, di sini. Kalau sama tanda, kalian jumlahkan bilangannya ini, 8 dan 6, 14. Positif 14, karena memang kedua bilangan ini positif. Gitu ya. Sekarang, saya punya dua-duanya negatif. Di sini ada negatif 8 dan negatif 6. Nah, kalau sama tanda, kalian jumlahkan bilangan ini ada 8 dan 6. 8 tambah 6, 14 kan ya. Oke. Nah, tapi karena di sini ada tanda negatifnya di kedua bilangan ini, maka di sini dikasih negatif juga. Seret gitu. Intinya kalau sama tanda, kalian jumlahkan bilangannya. Tapi tandanya tergantung dari tanda apa yang ada di kedua bilangan itu. Kalau sama-sama positif, kayak di nomor 1, berarti jawabannya positif. Nah, kalau dua-duanya negatif kayak gini, berarti jawabannya negatif, gitu. Sekarang kalau beda tanda. Saya punya 8 dikurang 6. 8 ini bilangan positif. 6-nya di sini negatif kan? Nah, kalau seperti ini beda tanda, kamu kurangkan. Kurangkan ya. Jadi 8 dikurang 6 sama dengan 2. Nah, sekarang saya coba di sini kebalik. Negatifnya di 8. Terus di sini ada
positifnya 6. Jadi yang negatif 8 dan 6. Nah, kan beda tanda ya. Yang satu negatif, yang satunya positif. Tetap kamu kurangkan dua bilangan ini saja. 8 dikurang 6. Berapa? 2 juga kan. Tapi tandanya dilihat. Yang lebih besar itu yang angka 8, yang negatif atau yang positif. Nah, yang besar kan yang negatif ya. Jadi hasilnya juga negatif. Kayak gitu. Semoga bisa sedikit mencerahkan ya. Dicoba-coba. Mungkin kalian bisa membuat contoh sendiri, nanti dijawab sendiri. Boleh. Silakan nanti kalau mau dikoreksi sama Kak Bel, bilang aja. Oke? Nah, sekarang kita beralih ke penjumlahan dan pengurangan aljabar. Ini mungkin yang agak riwah ya, karena saya beberapa pengalaman ngajar di kelas yang lain juga agak susah di bagian ini. Dari sini dulu, kita ke contoh yang mudah dulu. Steps pertama kalau punya 4x ditambah 7 ditambah 5x tambah 8. Steps pertama adalah kamu kumpulkan dulu. Kumpulkan dulu yang ada variabelnya. Itu supaya mudah ya. Jadi yang ada variabelnya kan ada 4x sama 5x ya. Berarti 4x ditambah 5x. Oke. Barulah kamu kelompokkan yang bilangan saja atau konstantanya saja. Yaitu 7 dan 8. Oke. Dari sini baru deh kamu operasikan 4x ditambah 5x. 4 tambah 5, 9. X berarti ya, karena ada variabel x-nya. Nah, 7 tambah 8 sama dengan 15. Oke. Next, ada negatif 3a ditambah 5 ditambah 9a dikurang 2. Nah, ini kamu kumpulkan lagi. Apa coba yang dikumpulin? Oke, negatif 3a ya. Negatif 3a dan ditambah 9a. Terus sekarang yang konstantanya doang ada 5 dikurangi 2. Siap. Nah, sekarang ada negatif 3 ditambah 9a. Negatif 3 tambah 9. Coba beda tanda nih. Berarti dikurangin. Negatif 3 berarti 9 dikurangin 3 berapa? 6. Nah, karena yang lebih besar itu yang positif, berarti hasilnya positif. 6a. Terus 5 dikurang 2, 3. Oke. Coba ya dilatih lagi ya. Sekarang ini yang ada kurung-kurungan kemarin. Nah, ini dia yang katanya agak bingung. Kalau ada yang dikurung 2 kali kayak gini, steps pertama kamu keluarkan dulu kurungan yang pertama ini. Kamu tulis lagi tanpa kurung. Negatif 4a ditambah 9. Sorry, 9-nya agak jelek. Oke, sekarang kamu keluarkan kurungan yang di sini, tapi dengan mengalihkan yang ada di sini. Ini kan dikurangin ya, maksudnya kan dikurangin itu kan negatif 1 gitu ya. Negatif 1 dikali A, berarti negatif A. Negatif 1 dikali 3, jadinya negatif 3. Gitu. Jadi di sini kita bisa kumpulkan lagi kayak tadi, negatif 4a dikurang a ditambah 9 kurang 3. Sama dengan negatif 4a dikurangin a, negatif 5a ya. Ditambah 9 kurang 3, 6. Oke. Next. 5a plus 6 dikurang negatif 2a plus 6. Jadi kita keluarkan lagi kurung yang pertama. Tulis lagi di sini. 5a ditambah 6
Nah, coba. Di sini ada negatif dikali negatif, jadinya positif ya. Positif 2A. Oke, terus negatif dikali 6. Positif ya. Negatif dikali positif jadinya negatif. Jadi negatif 6. Oke, dari sini kita kumpulkan 5A dan 2A-nya. 5A ditambah 2A terus ditambah 6 dikurang 6. Oke, sekarang 5A ditambah 2A 7A. Kemudian ada 6 dikurangin 6, 0. Jadi sudah cukup. Jawabannya adalah 7A. Oke, semoga bisa dipahami. Silakan latihan mandiri ya untuk persiapan ulangannya. Kalau misal masih ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan saja ke saya. Oke, yang ini contoh yang terakhir di penjumlahan dan pengurangan itu, coba kalian bisa coba ya yang di sini. Ada sepertiga X dikurang 2 dikurangin 1/2X kurang 5. Jadi di sini itu kalian sama sih sebenarnya kuncinya. Jangan takut ya kalau ada pecahan. Waduh kok pecahan, pusing kepalaku. Jangan. Jadi pelan-pelan aja. Stepsnya sama. Kita keluarkan dari kurungnya. Berarti sepertiga X kurangin 2. Terus lagi negatifnya dikalikan positif. Jadinya negatif. 1/2 X. Terus ada negatif lagi. Dikali negatifnya dikali negatif. Jadi positif 5. Nah, dari sini kita bisa kelompokkan ya yang ada variabelnya dan yang enggak ada. Silakan di sini ada sepertiga X dikurang 1/2 X dikurang 2 ditambah 5. Nah, mungkin masih ada yang bingung terkait operasi yang pecahan ini, maka kita bisa tulis, saya tulis di sini saja ya. Untuk yang X-nya dulu, berarti kan itu sepertiga sama dengan gini kan, sepertiga dikurangin setengah. Jadi tulis dulu aja di sini. Sepertiga dikurangin 1/2 dikurung X-nya kita taruh di luar. Oke, ini ya untuk yang bagian ini. Nah, untuk yang bagian ini boleh langsung negatif 2 ditambah 5. Berarti 3. Nah, dari sini silakan, karena di sini penyebutnya beda kan. 3 sama 2, berarti kita bisa samakan penyebutnya. Berapa KPK dari 3 dan 2? 6. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 1, 2. Dikurangin 6 dibagi 2, 3. 3 kali 1, 3. X. Jangan lupa. Terus ditambah 3. Sama dengan, nah 2 kurang 3, negatif 1. Oke, jadi negatif 1/6 X ditambah 3. Gitu ya. Silakan kalau lebih pengen bisa, saya saranin kalian emang latihan yang pecahan ini juga sih. Karena penting gitu ya. Next, kita ke perkalian aljabar. Ini lebih mudah ya kayaknya daripada yang yang tadi. Tapi tolong dipelajarin lagi dengan betul-betul, perbanyak soal latihan gitu sih. Perkalian aljabar, perkalian SCTV ya, satu untuk semua. Berarti 2 dikali 3X. Nah, dengan 6X. Oke.
Terus 2 dikali negatif 7. Berarti negatif 14. Tuh, ini emang lebih mudah. Next, ada lagi. Nah, kalau misal konstantanya di belakang tetap sama. Kita juga kalikan satu-satu dengan yang ada di dalam kurung. 3 dikali X. Sorry, negatif 3 dikali X. Berarti negatif 3X. Kemudian, negatif 3 dikali negatif 8. Berarti positif 24. Karena negatif dikali negatif kan positif ya. Oke, sekarang kita ke pembagian aljabar. Jadi kalau di aljabar itu kan pembagiannya dibentuk dalam model pecahan ya. Jadi kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Kalau gini kan berarti 4x per 10. 10. Oke, gini. Sama dengan, nah ini kan bisa disederhanakan lagi. 4x per 10 kan bisa dibagi 2. Yang pembilang dan penyebutnya. 4x dibagi 2, 2x. Per 10 dibagi 2, 5. Oke. Mudah kan? Mudah. Sekarang yang ini. Jadi kita bentuk pecahan juga. 20A dikurang 12 per 4. Oke, kira-kira bisa nggak sih ini disederhanakan lagi? Oke, kita coba ya. Jadi 20A dibagi 4, bisa nggak 20 dibagi 4? Bisa, berarti 5A. Terus sekarang negatif 12 dibagi 4, negatif 3. Oke. Dan yang terakhir, ini kalau pembagian pecahan. Nah, kalau di SD dulu, pasti sudah pernah belajar kan? Kalau misal pembagian pecahan, itu kita ganti dengan perkalian, tapi dibalik pecahannya. Tuh, jadi kalau misal gini kita tulis lagi, negatif 8x dikali, saya bikin kalinya itu titik aja, 3/4. Dibalik ya pecahannya. Nah, gini. Jadi bisa kita tulis negatif 8x kali 3, negatif 24x. Per, penyebutnya adalah 4. Nah, dari sini negatif 24x dibagi 4 adalah negatif 6x. Gitu. Oke. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Ini kan saya hanya mengulas yang kemarin-kemarin sudah kita pelajari dan juga ada tambahan sedikit yang tadi di substitusi aljabar. Oke, sebelumnya terima kasih sudah hadir dalam virtual. Ya, semoga penjelasan saya bisa dipahami, kalian semua ujiannya bisa mendapatkan nilai yang memuaskan, hasil yang memuaskan dan diinginkan. Good luck. Semoga bisa diperlancar ya semuanya. Dan juga kalau misal masih ada pertanyaan, silakan tanyakan saja ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.